Halo, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku tidak akan membahas tentang a day in my life with Besti, tapi kali ini aku membahas tentang Q&A yang aku buka beberapa list pertanyaan melalui Google Form. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Q&A tentang kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi kali ini aku akan membahas tentang kesulitan teman-temanku dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi aku ada inisiatif membuat Google Form, dan ini juga merupakan salah satu project aku bareng teman dalam menyusun riset tentang beberapa mahasiswa tingkat akhir yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang aku saring dan aku filter di sini tentang kesulitan teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Rata-rata di sini tuh yang udah semester belasan sih, yang harusnya tuh mereka udah pada wisuda, udah memegang ijazah S1 gitu kan. Jadi aku di sini mau membagi tips and trick berdasarkan pengalaman aku dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi yang pertama itu aku langsung aja ya. Yang pertama itu dari verdiking1234@gmail.com. Jadi dia nanyanya tips biar ngerjain tugas akhir jadi lebih asik dan gak ngebosenin. Kalau aku berdasarkan pengalaman aku ya dalam menyusunkan tugas akhir, aku nyusun skripsi itu di kafe. Karena selain di kafe tuh, kalau aku ngerjainnya di rumah, aku bisa kemungkinan tidur dan tidak semangat gitu dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi kalau aku nyusun skripsinya di kafe, aku bisa ngajak teman-teman aku yang semangat dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi aku bisa sharing gitu. Kalau misalnya tiba-tiba aku ngeblank, aku bingung gitu kan, tiba-tiba apa ya kelanjutan dari paragraf yang selanjutnya buat dianalisa, aku bisa nanya sama teman. Jadi kayak nge-refresh otak aku. Atau tiba-tiba lagi jenuh nulis, ya udah ngobrol dulu, sharing apa gitu yang bikin otak tuh refresh kembali gitu. Jadi nggak monoton hanya harus nongkrong di kafe terus nyusun skripsi, nggak gitu juga. Jadi kita bisa discuss sama teman. Tapi terkadang aku nyusun tugas akhir itu juga sendiri sih di kafe. Waktu itu ya nggak introvert juga, cuman tuh lebih ke tiba-tiba kayak pengen aja nulis tugas akhir tuh sendiri. Tapi lebih seringnya sama temen sih, karena biar bisa sharing aja, jadi nggak bosen gitu. Terus yang kedua, nurrahmanu298@gmail.com. Kak, gimana sih caranya biar enggak males kalau revisian? Soalnya capek, udah bimbingan tapi harus revisi berkali-kali, bahkan harus sampai ganti judul. Kalau revisi itu biasanya ya untuk skripsi pasti revisi berkali-kali, karena kan kita nyusun skripsi itu kan ada 2 pembimbing ya. Kalau dari kampus aku tuh ada 2 pembimbing. Jadi di situ nggak sepenuhnya pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu mereka sepemikiran. Terkadang juga dari masukan kita, mereka juga kadang-kadang tuh nggak setuju gitu. Ya namanya kita kan mahasiswa ya, kita butuh pembimbing buat bimbing nulis tugas akhir kita. Jadi kalau menghindari revisi tuh kemungkinan kayaknya nggak mungkin deh. Pasti kita tuh bakal ada yang namanya revisian berkali-kali. Bahkan di tempat kerja pun pasti ada yang namanya revisi. Terus kalau capek ya berkali-kali, bahkan harus sampai ganti judul. Nah makanya di saat kita tuh belajar Metopen itu kita tuh pahami dulu gitu tentang teori-teori, terus apa gitu minatnya kita dalam meneliti hal apa. Kan juga waktu kuliah itu kan kita pasti ada yang
dikasih kayak mata kuliah pilihan. Jadi di situ kan kita minatnya kemana gitu. Kalau aku kan dulu kuliahnya kan administrasi dan konsentrasi aku adalah kebijakan publik. Nah, di situ kan aku otomatis harus memahami tentang teori kebijakan publik yang berisi tentang implementasi kah, evaluasi kah, formulasi kah, kayak gitu. Jadi, sebelum menentukan judul itu kita harus tahu dulu minat kita di mana, terus kita harus pahami juga teori-teori dan metopennya kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai ganti judul, apalagi kalau misalnya kita tuh udah seminar proposal itu lebih ke gimana ya? Kayak kerja 2 kali gitu loh. Kita udah seminar tapi akhirnya kita harus ganti judul karena kita bingung mau meneruskan proposal kita ke skripsi. Ya caranya tuh kita harus itu tadi, pahami teori-teori. Kita harus tahu dulu minat kita konsentrasi mata kuliahnya apa, dan metopennya kalau bisa sih nilainya A. Oke. Next. Pertanyaan ketiga, rizka@gmail.com. Buat tenggat waktu, targetin misalnya bab 1 berapa hari harus siap, dan selanjutnya. 2. Hilangin rasa malas atau ulur-ulur waktu. 3. Kumpul sama teman-teman yang semangat untuk ngerjain skripsi. 4. Paksa diri untuk ngerjain skripsi dan itu semua harus konsisten. Ini bukan berupa pertanyaan ya, tapi kayak motivasi dan list dalam menyelesaikan tugas akhir. Bagus sih, ini Rizka tadi kan kayak yang aku bilang kan, jadi kita tuh harus tahu gitu apa minat kita di mana, dan kita harus paham teori. Terus juga di sini tuh dia ngomongnya tuh dia nyampeinnya hilangin rasa males atau mengulur waktu. Jadi kalau teman-teman tuh rasanya tidak bekerja atau kalaupun kerja tapi tahu prioritas antara pendidikan dan dalam mencari uang, kita tuh harus pandai memanage waktu karena dua-duanya tuh penting. Selain pendidikan dan kerja juga kita kan punya masa depan ya, harus punya gelar paling enggak. Kalau hanya sekadar kerja ya bisa aja sebenarnya, cuman kan pendidikan juga nomor 1. Apalagi kalau udah kerja, udah kuliah tiba-tiba terhambat karena kerja terus skripsinya nggak selesai, kan sayang kayak gitu kan, mending diselesain. Terus paksa diri untuk ngerjain skripsi, dan itu semua harus konsisten. Iya, kita tuh harus paksa gitu ya, paling nggak walaupun 1-2 paragraf dibikin, tapi paling nggak kita tuh ada gitu semangat buat nyusun skripsi. Kumpul sama teman-teman yang semangat. Nah itu tadi aku bilang, jadi aku kadang-kadang kalau nyusun tugas akhir itu di kafe, walaupun nggak sendiri ya sama teman. Jadi kita tuh kayak nggak hanya monoton nulis tugas akhir, tapi lebih ke semangat, terus bisa discuss juga sama teman-teman. Jadi kita nggak sakit kepalanya gitu kalau nulis tugas akhir. Kan nulis skripsi itu kayak duh apa sih gitu kan. Ini pertanyaan keempat nih, Wigita NGF. Susah banget ya weh. Susah weh namanya. Wigita NG Ektaviana. Kasih tips biar skripsi nggak banyak revisian dan cepet di ACC dong. Ya itu tadi aku sudah bilang, kita tuh harus paham dulu metopennya, terus minat kita tuh apa. Jadi nanti kalau udah tahu minat kita apa, kita tinggal cari risetnya apa, masalah apa yang terjadi dari minat kita tadi, studi yang kita minat tadi apa. Nanti kan di situ tuh muncul tuh, kita tinggal cari aja di Google Scholar atau di Google. Kalau aku sih dulu modal aku cuma Google Scholar sih, sisanya aku discuss sama dosen pembimbing juga, sama dosen PA. Kalau belum ada dosen pembimbing, ke dosen PA aja atau ke kaprodi kayak gitu. Sharing aja di sana. Oh, saya minat di mata kuliah ini. Terus saya tuh penasaran, Pak, kira-kira materi apa sih atau masalah apa sih yang ada di mata kuliah ini, studi ini. Saya soalnya minat sama studi ini. Jadi saya
tertarik mau meneliti tentang studi ini kayak gitu. Nanti pasti dikearahin apa isu-isu apa yang lagi hangat, terus fenomena-fenomena apa yang lagi booming. Nanti kan tuh dikasih masukan. Nah, di situ nanti kita tinggal cari aja di Google Scholar kah atau di Google. Di situ nanti kan tinggal muncul. Nanti tinggal disinkronkan aja sama teori-teorinya kayak gitu. Terus Feriawan, tips supaya cepat selesai skripsi. Semester berapa sih? Buset, semester 12. Tips supaya cepat selesai skripsi. Ya, kalau mau cepat selesai skripsi sih semangat. Yang paling utama itu semangat. Karena kalau nggak semangat pun nggak akan selesai. Ya, sisanya yang berdampingan dengan yang tadi aku sudah sampaikan ya teman-teman. Jadi kita tuh kuncinya semangat, terus jangan pantang menyerah gitu loh. Kadang-kadang ada beberapa dosen yang nggak semuanya tuh yang kita mau ya. Jadi nggak semuanya dia itu memotivasi kita. Ada beberapa yang dosen pembimbing itu lebih ke kayak menyalah-nyalahkan. Itu wajar sih, karena mereka itu kan guru dan kita itu kan butuh ilmu dari mereka. Jadi jangan udah tersinggung atau merasa disulitkan. Justru dengan dosen yang seperti itu mental kita tuh terlatih. Jadi pas waktu kita sidang skripsi berhadapan sama penguji-penguji yang lebih staring daripada dosen pembimbing itu udah biasa aja. Paling enggak selain kita tuh dibimbing dengan teori skripsi ya mental kita juga diuji gitu. Jadi pas sidang skripsi ya biasa aja. Kalau tips supaya cepat skripsi ya itu tentuin judul penelitiannya apa, terus apa, minat studinya apa, pahami fenomenanya, metodenya juga harus paham, alur dalam penelitian juga harus paham, terus pada saat turun lapangan juga kita harus tahu apa yang mau kita cari datanya, terus setelah datanya juga udah dapat ya kita juga harus tahu apa yang mau kita analisis di pembahasan skripsi kita, kayak gitu. Terus ini yang ketiga, Rizka 9830. Bingung mau nanya apa? Lah, bingung juga mau jawab apa. Oke, next. Igranis 56. Bagaimana tips agar semangat saat revisi skripsi di saat kondisi mental saya sudah down karena banyak? Iya sih ya. Rata-rata ya mahasiswa tingkat akhir tuh mentalnya mudah tergoyangkan, mudah down, mudah sakit. Belum lagi kalau dicampur sama masalah percintaan yang ya bisa dibilang sangat rumit ya. Tapi gimana tips agar semangat dalam revisi? Kayaknya temen deh. Kalau kuliah tuh lebih ke temen sih, motivasi sekitar, habit kan soalnya. Kalau habit teman-teman kita tuh positif, semangat belajarnya, pasti kita tuh kayak semangat deh. Tapi kalau habit teman-teman kita tuh bucin atau konsumtif kayak gitu, kayaknya mempengaruhi deh. Kayaknya kita bakal susah selesai tugas akhir. Kalau aku sih bisa memfilter. Aku semua teman-temanku nggak hanya yang suka belajar ya, jadi ada yang suka hunting. Kalau sahabat-sahabatku tuh kan aku punya geng itu belasan orang dan di situ tuh multi talent semuanya. Nggak semuanya yang suka belajar, nggak semuanya yang suka liburan, nggak semuanya yang suka diskusi, nggak semuanya juga yang banyak duitnya, tapi kalau kumpul tuh saling melengkapi gitu loh. Jadi kalau ada temen yang kesusahan dalam belajar, temen yang bisa membimbing itu, temen yang bisa belajar itu dia membimbing kami kayak gitu, membackup. Terus kalau temen yang misalnya kami kayak mau liburan gitu kan, terus ada salah satu dari temen tuh nggak punya uang, nah itu kami tuh saling nge-backup yang lain. Nah itu kan habit ya dalam pertemanan. Jadi kalau bisa tuh teman-teman yang kuliah itu bisa gitu memfilter teman-teman yang mana yang bisa diajak belajar, mana yang bisa diajak liburan, mana yang bisa diajak shopping. Itu kita harus bisa memfilter, jadi semuanya tuh bakal tercover dengan baik. Terus next, Rizka Ayuning Tias 721. Kak, solusi dong kalau dosen pembimbing kita tuh nggak sejalan terus harus dengar pendapat dia. Ini agak starting gitu ya weh. Kalau
kita kan meneliti ya, kita teliti itu kan berarti kita minat sama isu penelitian itu. Nah, kalau masalahnya tuh dengan dosen pembimbing yang menurut kita itu nggak sepemikiran sama kita, kalau bisa tuh pas saat bimbingan tuh kita discuss aja sih, sampein apa masukan-masukan kita yang sekiranya kita nggak sependapat sama dia. Terus kita bukan menyanggah ya, tapi juga bukan merasa kita paling benar, tapi maksudnya hanya minta masukan, kira-kira pendapat kita itu oke nggak, kayak gitu. Karena menurut saya penelitian itu kayaknya yang Bapak sampaikan kurang cocok gitu sama apa yang saya pikirkan. Jadi kira-kira gimana, Pak? Pokoknya dibawa discuss aja kayak gitu kalau aku ya. Menurut aku, karena aku juga kemarin pernah nggak sepemikiran sama dosen pembimbing aku. Jadi dia tuh ada kasih masukan tentang teori, tapi aku merasa kesulitan sama teori itu. Jadi aku minta kira-kira kalau teori yang saya minat ini cocok nggak sama penelitian saya. Nah, kalau misalnya saya kesulitan, kira-kira ada nggak masukan dari Bapak buat penelitian saya itu supaya mudah gitu saya analisanya. Karena kan teori itu kan juga berpengaruh ya dalam penelitian kita, karena itu yang penunjangnya. Next. Yona Soraya 10@gmail.com. Kak, bagaimana sih caranya agar materi yang disampaikan bisa diterima dan tidak mudah jenuh? Oh, ini semester 4. Kalau semester 4 ya, itu kan belum penelitian. Jadi, menurutku karena kalian belum sampai di fase penelitian, kalian banyak waktu tuh dalam belajar metopen, pahami dulu beberapa macam metopen yang mau kalian teliti di situ. Terus studi-studi apa yang kalian minat, dan kalian juga boleh sih udah nyusun proposal penelitian, kira-kira isu yang lagi booming apa terkait dengan jurusan kuliah yang kalian ambil. Nah, terus kalau jenuh atau enggaknya itu biasanya ya, itu tergantung dari lingkungan kelas dan dosen yang ngajar. Jadi kalau bisa tuh dosen, karena dosen itu kan tergantung ya, mereka itu kan menyampaikan materi juga yang enggak kadang-kadang tuh enggak nyambung gitu loh. Jadi gimana ya, kalau nggak jenuh tuh kayaknya biasanya tergantung kitanya sih, habit kita di dalam kelas itu gimana. Karena dosen kan ya, dia masuk kelas tuh hanya menyampaikan materi, jadi nggak sepenuhnya kita tuh kayak waktu sekolah gitu, guru tuh monoton ngajar kita. Apalagi yang sebelum kurikulum 13 itu kan guru tuh monoton gitu loh, sesuai sama di LKS-nya. Nah, kalau kuliah itu kan dosen tuh hanya memberikan materi, sisanya kita yang mengolah. Jadi kalau masalah jenuh atau enggaknya sih, menurutku tergantung kita. Terus kalau mudah difahami, kan udah tahu nih ya, kita pertemuan selanjutnya itu bakal bahas apa. Ya kalau bisa sih difahami, dibaca dulu materi-materinya. Jadi pas masuk ke kelas, kita bingung sama materi yang udah kita baca sebelumnya, kita bisa nanya. Nah, itu kan juga bikin kelas itu jadi aktif gitu dalam interaktif antara mahasiswa dengan dosen. Kayak gitu sih, jadi kayak nggak jenuh gitu. Jadi kayak ada komunikasi yang aktif gitu loh antara dosen dan mahasiswa kayak gitu. Terus Ilham Dwi Nuriski, Kak, skripsi itu penting atau enggak sih? Atau capek? Aku capek revisi terus semua. Skripsi itu penting kalau kalian kuliah S1. Kalau kalian kuliah S2, nggak ada skripsi, namanya tesis. Kalau ngerasa penting atau enggak itu kan pribadi ya. Kalau aku sih penting, karena aku butuh gelar S1 untuk melanjutkan karir aku ke depannya. Kalau aku nggak selesaikan skripsiku, otomatis aku nggak bergelar S1 dan aku kesulitan dalam mencari kerja. Ya memang kalau kita mencari kerja itu kan jatuhnya rezeki ya. Rezeki itu kan udah ditetapkan sama Tuhan. Cuman maksudku di sini, aku punya mapping dalam menjalankan hidupku ke depannya. Jadi kalau masalah penting atau enggak itu kayaknya jatuh ke pribadi masing-masing.
Kalau dibilang apa ya, capek revisi ya pasti capek. Coba aja tanya sama seluruh mahasiswa, nggak S1, S2, S3, bahkan yang S3 itu kan dokter ya, mereka tuh udah menjalani fase skripsi, tesis, dan itu mereka pasti jenuh gitu dalam revisi-revisi yang berkali-kali itu pasti jenuh sekali kayak gitu. Jadi kalau ngerasa tertekan atau muak, sepertinya nggak pantas gitu disampaikan sebagai orang yang berpendidikan, karena itu kan ilmu ya. Skripsi itu kan isinya juga memuat ilmu-ilmu, terus pengetahuan. Jadi orang yang membaca tulisan kita tuh, oh ternyata gini ya gitu. Karena kan kita meneliti, skripsi itu kan kita meneliti, isinya itu ilmu semua. Jadi orang yang nggak tahu dari judul penelitian kita, ternyata pas dia baca isinya, terus di situ ada data-data penelitian kita, oh ternyata gini kayak gitu. Widya Amanda, Kak gimana ya caranya biar semangat dan gak malesan nyusun skripsi? Kalau ini kan sama ya kayak pertanyaannya sebelum-sebelumnya. Dia tuh kayaknya kuncinya lebih ke lingkungan sekitar, teman-teman, habit, kayak gitu. Jadi tuh kalau misalnya males-malesan kayaknya lebih ke support teman sih. Jadi kalau ada teman yang semangat belajar, otomatis kan kita juga semangat ya nyusun skripsinya kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh males kalau nyusun tugas akhir, karena kan kita udah panjang banget tuh nyelesain tugas-tugas dari semester 1 sampai semester 7. Kita di situ udah ngelakuin KKN, terus juga kalau yang guru itu udah PPL. PPL itu kan kayak semi praktek, kalau guru tuh kalau guru itu kan semi prakteknya kan. Jadi sebelum jadi guru yang beneran udah praktek dulu waktu jadi mahasiswa ke sekolah-sekolah. Terus kalau yang bagian teknik-teknik itu biasanya kuliah praktek dulu kayak magang gitu. Jadi kalau yang magang itu kan lebih ke semi kerja kan. Jadi tuh kayak sebelum mengaplikasikan ilmu yang udah kita dapat di kelas, itu kita tuh udah gimana ya caranya? Maksudnya tuh kalian tuh paham gak sih weh? Kayak misalnya tuh kan anak teknik itu mereka tuh bukan yang teori ya, lebih ke praktek kayak ngoding, bikin web atau bikin apa kayak inovasi. Kalau anak-anak elektro tuh lebih ke inovasi, bikin mobil kah, robot kah kayak gitu. Jadi sebelum mereka tuh masuk ke perusahaan tuh mereka udah belajar dulu kayak mana teknik bikin webnya atau bikin inovasi itu. Nah nanti ketika selesai magang kan udah dapat tuh ilmunya kayak mana mereka kerja di perusahaan. Nah di situ tuh jadinya pas udah selesai kuliah ya udah tinggal eksplorasikan aja ilmu-ilmu yang udah kita dapat di kuliah. Ya udah kita tinggal kembangkan aja apa inovasinya apa, atau kalau anak-anak informatika tuh apa bikin aplikasi apa kayak m-banking mobile kah, Gojek kah, itu kan semua kan aplikasi mobile yang dibuat sama anak informatika. Jadi kayaknya semuanya itu tergantung dari lingkungan dan habit kebiasaan teman-teman sekitar kita sih, semangat apa enggak kita tuh dalam menyusun tugas akhir kayak gitu. Kayaknya udah deh itu aja dulu, kayaknya terlalu banyak pertanyaan di sini karena risetnya itu kan riset sebelumnya itu kan rencananya mau dikembangkan dan dianalisa bareng-bareng sama tim, cuman kayaknya bagus aja gitu kalau disampaikan buat sharing-sharing Q&A kan. Kayaknya itu aja deh, cukup aja. Antara ini berapa orang sih tadi? 2, 4, 6, 8, 10. Cukuplah 11 orang udah menggambarkan bagaimana tips kita dalam menyelesaikan tugas akhir. Saya di sini tuh mayoritasnya teman-teman rata-rata semester akhir semua sih. Cuman tadi ada 2 orang yang semester 4. Itu kan belum masuk ke fase
KKN, belum masuk ke fase magang, belum masuk ke fase apa ya, tugas akhir, proposal kayak gitu kan belum tuh, belum nyampe. Jadi itu aja dulu vlog Q&A yang mau aku sampein. Jadi sekiranya kalau ada yang kurang atau lebih, atau ada yang kurang paham dalam penyampaian, boleh komen di bawah. Oke, sekian video vlog Q&A dari aku dan ini. Jadi see you next on video. Bye bye.